Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya pada Kiai Him yang kami takdimi. Memperkenalkan, nama saya Kamto dari Desa Prigi, Kecamatan Padamara. Mohon maaf, kami ingin minta penjelasan. Kita tahu bahwa di Indonesia ini ada Nahdlatul Ulama dan ada Muhammadiyah. Kalau kita bicara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, maka sesungguhnya kita tidak bisa melupakan pendirinya. Saya pernah membaca di dalam sejarah bahwa pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Muhammad Darwis atau yang biasa kita kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan dari NU itu Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau ini adalah orang yang betul-betul menjalin hubungan sangat baik pada waktu bertemu di pondok pesantren yang berada di Semarang oleh asuhan Kiai Haji Soleh Darat. Kita tahu bahwa di dalam sejarah itu Bapak Kiai ini, beliau ini sangat rukun, sangat menjalin hubungan baik. Tapi mengapa sampai pada generasi kita ini perbedaan-perbedaan itu sangat mencolok? Bahkan sampai pada untuk menentukan hari Lebaran itu ada perbedaan. Nah, disinilah kami ingin penjelasan dari Pak Kiai. Sebab apa menjadi ada perbedaan seperti itu? Demikian yang saya tanyakan. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelum saya berbicara ke depan, jangan Muhammadiyah dan NU dijadikan pembenaran pribadi yang ujungnya menyalahkan orang lain. Tolong dikutip naskah ini. Jangan Muhammadiyah dan NU dijadikan pembenaran pribadi yang ujungnya menyalahkan orang lain. Kita berbicara tidak kembali ke Muhammadiyah dan tidak kembali ke NU. Karena kutipan dari awal ulama mujtahidin ataupun ulama salaf memang sudah bergulir beberapa aliran. Itulah yang disebut madhab. Sejarah Simbah Hasyim Asy'ari dengan Muhammad Dahlan itu memang satu asuhan, satu santri, satu perguruan waktu di Mekah. Mbah Hasyim Asy'ari dari Mekah tambah waktu sehingga kondur teng Jombang, tapi Muhammad Dahlan itu melanjutkan ke Kairo, Mesir, sehingga pulang ke Jawa yang pada waktu itu Simbah Muhammad Dahlan wakila huwa minal khabaib min duriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kulon duwe nasabnya Simbah Muhammad Dahlan min duriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu hanya tadi yang saya katakan, persoalan wabtahu ilaihil wasilah ini di situ. Kalau Hasyim Asy'ari memakai wabtahu ilaihil wasilah dengan berbagai bentuk apapun saja wasilah yang kaitannya sambung dengan Allah. Kalau Simbah Muhammad Dahlan tidak memakai wasilah yang lain kecuali amal soleh pribadinya sendiri. Lagi pulang Eden, pada waktu itu judulnya adalah Masumi Jedul pada tahun 1912, yang pada waktu itu antara Hasyim Asy'ari dan pengikutnya dan Muhammad Dahlan niku bergabung menjadi satu yang disebut organisasi Masumi. Bergabung niku satu kandang. Setelah kesini disitulah kelihatan ada perbedaan sedikit. Tapi perbedaan itu tidak boleh untuk memvonis kesalahan orang lain. Di antaranya bahwa Simbah Dahlan niku mboten ngangge wabtahu ilaihil wasilah kecuali amal soleh pribadi. Gitu. Dan berbagai
khilaf-khilaf yang lain. Maka Mbah Hasyim Asy'ari setelah sampai tahun 1926 mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama yang tadinya berangkat dari satu wadah, tapi ada khilaf sedikit. Dengan khilaf itulah akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari membentuk napa niku organisasi Nahdlatul Ulama. Khilaf sedikit, bukan khilaf akidah, bukan khilaf tauhidiyah, tapi khilaf far'iyah yang sifatnya kecil. Artinya begini, bahwa Masumi yang akhirnya menurunkan generasi yang disebut Muhammadiyah itu tetap masih sunnah wal jamaah. Awas jangan suka memponis orang lain bahwa Muhammadiyah bukan sunnah wal jamaah. Itu udah boleh. Sampai goletono fikih Muhammadiyah kulon tentang umah boten kula gawat. Niku ada 7 jilid nggih. Sing gambare sinar-sinar. Aduh mau tiga. Niku podo kali wong NU fikih. Sama Pak. Sama cara butuhnya, bacaan-bacaannya, cara rukun dan syaratnya semua sama. Nah, yang menjadi pertanyaan panjenengan mangke niki, kenapa Mbah Sagudul napa niku generasi Masumi jedule Muhammadiyah kok jadi mental jauh? Sekali lagi, kurang pemahaman mendalam. Jadi jajaran Muhammadiyah niku kurang pemahaman mendalam. Sebenarnya sama, hanya selisih sedikit yang sifatnya pun far'iyah, belum sampai gudul fardiyah, belum sampai gudul akidah, belum sampai gudul tauhidiyah, hanya far'iyah kecil, cabangan kecil. Yang jelas kita tekankan di sini bahwa kalau masih memakai etika Masumi, maka tetap mereka masih bersunnah wal jamaah alirannya. Artinya sunnah melakukan ajaran Rasul, jamaah niku punya sambung, jamaah niku sanad, ada sambung sanadnya ke sono, itu jamaah. Sunnah itu adalah perlakuan ataupun amal yang kita tiru dari Rasul melalui penyalur siapa. Lah penyalur itulah disebut jamaah. Melakukan amalnya itu disebut sunnah. Sekali lagi saya jawab pertanyaan tadi, kenapa kok gudul generasi Masumi sampai gudul Muhammadiyah kok jadi petentang nyuwun ngapunten, kurang pendalaman yang mendalam. Satu, yang kedua kurang memahami mbah-mbah biyen niki wong Muhammadiyah niki, kurang memahami mbah-mbah biyen ini ku Mbah Muhammad Dahlan buka niku fikih jaringan Muhammadiyah yang dicetak dari Yogyakarta. Ada sama, ada 7 jilid. Anak kula niku duwe sing teng Jogja niku. Mangke saged kula pesenaken dipahami sama, Pak. Nggih jawabane bahwa sekali lagi Muhammadiyah dan NU jangan dijadikan pembenaran pribadi yang ujungnya menyalahkan orang lain. Sakit dipahami mboten? Niki bahasanya mantan unik. Muhammadiyah dan NU jangan dijadikan pembenaran pendapat pribadi yang akhirnya menyalahkan orang lain. Jangan sampai mbok nanti kenang pasal man kafara mukminan fahuwa kafirun. Sama saja man battala sahihan fahuwa batilun. Mbok nanti gudul mriku.